teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Dalam video ini kita akan membahas sejarah dan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara dengan cara yang mudah dipahami dan lebih menarik. Pastikan kalian menyimak sampai akhir ya, agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, poin pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada sejarah bahasa Indonesia, yang kedua fungsi bahasa, yang ketiga fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Adapun yang terakhir fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Materi pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Dimulai dari Sumpah Pemuda tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Sejarah bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang fundamental dalam upaya melegitimasi terbentuknya negara Indonesia sekaligus menjadi awal terbentuknya bahasa Indonesia. Walaupun Sumpah Pemuda merupakan peristiwa politik, salah satu hal yang dikukuhkan adalah pengakuan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Dengan kata lain, peristiwa Sumpah Pemuda juga merupakan peristiwa politik bahasa. Beberapa ahli berpendapat bahwa peristiwa tersebut dijadikan sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia. Hal tersebut tampak dalam isi Sumpah Pemuda butir ketiga, yaitu kami, putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai ras, suku, agama, dan bahasa, sehingga perlu untuk dikukuhkan sebuah bahasa persatuan. Berdasarkan penelitian Badan Bahasa tahun 2017, di Indonesia terdapat 652 bahasa daerah. Berdasarkan berbagai pertimbangan, diputuskan bahwa bahasa Melayu dialek Riau diangkat menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Putusan ini berdasarkan bahwa bahasa Melayu dialek Riau merupakan bahasa lingua franca, artinya suatu bahasa yang menyebar hampir di seluruh Nusantara. Penutur bahasa Melayu terbesar di berbagai penjuru wilayah Indonesia, terutama wilayah pesisir antara lain pantai timur Sumatera, Kepulauan Batam, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, pantai Kalimantan, Manado, Ambon, Kupang, dan sekitar Jakarta. Orang Melayu dikenal sebagai bangsa pelaut yang memiliki mobilitas tinggi. Suku Melayu pindah dari wilayah satu ke wilayah lain sehingga muncul interaksi dengan penduduk wilayah tersebut. Interaksi pasti tidak lepas dengan kegiatan komunikasi. Komunikasi yang intens dan berkesinambungan membuat masyarakat di wilayah tersebut lambat laun dapat menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor bahasa Melayu menyebar hampir di seluruh Nusantara. Letak geografis wilayah Melayu, yaitu Riau, Kepulauan Batam, Semenanjung Malaka, yang menjadi lalu lintas jalur pelayaran dunia mendukung persebaran bahasa Melayu ke penjuru wilayah Indonesia. Pedagang dari wilayah Sumatera bagian utara yang hendak berlayar di wilayah Nusantara bagian timur pasti melalui wilayah Melayu. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang singgah di wilayah Melayu untuk melakukan kegiatan perdagangan secara alami akan belajar untuk menguasai bahasa Melayu guna memperlancar kegiatan berdagangnya. Selain itu, struktur gramatika bahasa Melayu yang sederhana mirip dengan struktur gramatika bahasa-bahasa lain juga sebagai pertimbangannya. Berbeda dengan bahasa Jawa, bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan-tingkatan atau unda-usuk bahasa. Susunan dan bentuk yang sederhana tersebut menyebabkan bahasa Melayu mudah diterima dan dipelajari. Pada masa imperialisme, bahasa Melayu mendapat perhatian dari Belanda. Peran sentral bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca menarik minat peneliti Belanda untuk meneliti bahasa Melayu. Tahun 1901, Carolus van Oppensen, seorang Belanda, menerbitkan buku yang berjudul Logat Melayu yang sangat berarti bagi perkembangan bahasa Melayu. Buku ini membahas ejaan dan kaidah penulisan bahasa Melayu menggunakan aksara Latin.
Perlu diketahui, penulisan bahasa Melayu sebelumnya menggunakan aksara Latin adalah menggunakan aksara Arab yang lebih dikenal dengan aksara Arab Pegon. Langkah yang telah dilakukan Charles van Oppensen ini merupakan tonggak awal pemodernan bahasa Melayu. Sebelum dan sesudah Sumpah Pemuda, bahasa Melayu, yaitu cikal bakal bahasa Indonesia, telah banyak dipakai dalam dunia sastra. Semangat nasionalisme telah tampak pada produk-produk sastra yang menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia belum lahir, namun kenyataannya pada periode sesi sastra Melayu Tionghoa abad ke-19, sastra koran pertengahan abad ke-19, sastra liar awal abad ke-20, Angkatan Balai Pustaka, dan Angkatan Pujangga Baru, banyak karya sastra yang telah menggunakan bahasa Indonesia. Tahun 1908, pemerintahan Belanda membentuk Komisi for the Volkslectuur, atau bisa disebut sebagai Taman Bacaan Rakyat. Kemudian, tahun 1917 berganti nama menjadi Bala Pustaka. Lembaga ini dibentuk untuk memerangi maraknya sastra liar yang isinya memojokkan eksistensi pemerintahan Belanda di Indonesia. Sastra liar dianggap sebagai ancaman bagi Belanda karena berusaha membangkitkan rasa nasionalisme pribumi. Balai Pustaka mewadahi hasil karya para sastrawan untuk diterbitkan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru Nusantara. Antara lain yang terkenal adalah Siti Nurbaya, Azab dan Sengsara, Sengsara Membawa Nikmat, Salah Asuhan, dan lain-lain. Hampir seluruh karya-karya sastra terbitan Balai Pustaka berbahasa Indonesia. Hal tersebut sedikit banyak telah mempromosikan bahasa Indonesia sehingga dikenal luas di seluruh Nusantara. Berbeda dengan Angkatan Balai Pustaka yang masih terpengaruh pemerintahan Belanda, karya sastra Angkatan Pujangga Baru lebih bebas. Hasil karya sastranya lebih variatif. Hasil karya sastra lebih banyak diterbitkan dalam media massa yang independen karena banyaknya sensor yang telah dilakukan Balai Pustaka. Sastrawan memerlukan wadah yang bisa mengapresiasi karyanya secara bebas. Pada angkatan ini, perkembangan bahasa Indonesia semakin pesat di Nusantara. Bidang sastra adalah salah satu faktor pendukung berkembangnya bahasa Indonesia. Perhatian lebih ditunjukkan oleh para cendekiawan, terutama para wartawan dan penulis pada perkembangan bahasa Indonesia. Terbukti pada tahun 25 sampai dengan 27 Juni 1938 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia I. Kongres Bahasa Indonesia I merupakan bentuk spontanitas para wartawan dan penulis sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Kongres tersebut menghasilkan beberapa putusan, antara lain perlunya perbaikan penggunaan bahasa Indonesia dalam surat kabar, perlunya adanya kaidah tata bahasa dan ejaan baru, karena ejaan prabahasa Indonesia saat ini masih menggunakan ejaan bahasa Melayu yang disusun oleh Charles van Oppensen tahun 1901. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Nusantara menggantikan Belanda. Pada masa pemerintahan Jepang, rakyat di Nusantara dilarang untuk menggunakan bahasa Belanda. Kebijakan tersebut merupakan angin segar bagi perkembangan bahasa Indonesia. Rakyat bisa dengan bebas menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai media dan situasi tutur. Pada masa inilah perkembangan bahasa Indonesia terjadi sangat pesat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan diri menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Tepat sehari setelahnya, lebih tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, dibentuk UUD 1945. Pada bab 15, pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejak itulah, bahasa Indonesia secara yuridis resmi menjadi bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Fungsi bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling penting bagi manusia. Bahasa merupakan suatu sistem lembaga bunyi yang bersifat arbitrer dan konvensional. Bahasa bersifat arbitrer artinya bahwa bahasa lahir dengan konsep kesewenang-wenangannya. Meminjam konsep Saussure tentang tanda atau sign, pertanda atau signified, dan penanda atau signifier, yang dimaksud arbitrer adalah sifat kesewenang-wenangannya bahasa dalam membuat tanda. Muncul pertanyaan, mengapa ada hewan mamalia, karnivora, yang mengeluarkan bunyi meong, dalam bahasa Indonesia diberi nama kucing, dan dalam bahasa Inggris disebut cat. Itulah yang bersifat arbitrer. Artinya, adanya kesewenang-wenangan bahasa
menandai hewan itu dengan kata kucing, bukan cingku, kicung, dan sebagainya. Untuk lebih mudahnya, sifat arbitrer bahasa dapat kita analogikan seperti orang tua kita memberi nama pada anaknya. Orang tua memiliki hak prerogatif untuk memberi nama anaknya sesuai keinginan mereka. Berikutnya, bahasa bersifat konvensional. Bahasa bersifat konvensional artinya dalam pemakaian bahasa terjadi kesepakatan-kesepakatan antara bahasa dan masyarakat tutur bahasa. Kesepakatan yang dimaksud bersifat alami, bukan sesuatu yang dipaksakan. Hasil dari kesepakatan tersebut adalah dipakainya atau tidaknya bahasa tersebut dalam tuturan di masyarakat. Akhir-akhir ini, era tahun 2019-an, kita kenal istilah mantul, yang dibentuk dari akronim Mantap Betul. Kata mantul banyak digunakan oleh masyarakat dalam tuturan lisan maupun tulisan. Dalam kasus tersebut, dapat diartikan bahwa terjadi kesepakatan dalam masyarakat tutur bahwa kata mantul merupakan kependekan dari kata mantap betul. Konvensi tersebut dapat diartikan dari banyaknya kata mantul dipakai dalam tuturan. Selain fungsi yang telah disebut di atas, bahasa memiliki beberapa fungsi lain. Kerap membagi beberapa fungsi bahasa secara umum, antara lain sebagai media komunikasi, media ekspresi diri, media integrasi, media adaptasi, dan kontrol sosial. Secara umum, bahasa memiliki fungsi sosial sebagai alat penghubung antar manusia. Bahasa menjadi suatu kebutuhan vital bagi manusia untuk berinteraksi dalam masyarakat. Bahasa telah dipakai dalam segala aspek dan bidang dalam kehidupan. Hampir mustahil kita bisa hidup tanpa bahasa. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial sehingga butuh berinteraksi dengan manusia lain. Selain itu, bahasa juga berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena bahasa sangat dibutuhkan dalam proses transfer of knowledge. Tidak ada bidang ilmu manapun tanpa bahasa. Tidak ada buku apapun tanpa bahasa. Fungsi bahasa tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. 3. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lambang nasionalisme. Bahasa Indonesia berperan penting dalam memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme. Sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia telah dikukuhkan sebagai bahasa pemersatu yang menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia. Dengan memiliki satu bahasa yang sama, kita bisa merasa sebagai bagian dari satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas bangsa. Bahasa Indonesia juga menjadi tanda pengenal atau identitas bangsa di tingkat nasional maupun internasional. Ketika kita berbicara atau menulis dalam bahasa Indonesia, kita langsung dikenal sebagai orang Indonesia. Ini membantu membangun kesadaran bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga bagian dari jati diri bangsa. Yang ketiga, media pemersatu bangsa. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai suku. Jika setiap orang hanya menggunakan bahasa daerahnya sendiri, akan sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda daerah. Oleh karena itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu, agar semua masyarakat Indonesia bisa berkomunikasi dengan mudah tanpa terhalang perbedaan bahasa daerah. Yang keempat, media penghubung sosiokultural. Bahasa Indonesia tidak hanya mempermudah komunikasi antar suku, tetapi juga menjadi alat untuk membangun hubungan sosial dan budaya. Dengan bahasa yang sama, kita bisa saling memahami, bekerja sama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi. Bahasa Indonesia menjadi jembatan yang menghubungkan keberagaman di Indonesia agar tetap harmonis dan maju bersama. Untuk materi yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai aspek pemerintahan, hukum, pendidikan, dan komunikasi publik.
Nah, adapun yang pertama yaitu dasar hukum bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Poin yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia. Poin yang kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang, termasuk administrasi, pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi resmi. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia digunakan dalam yang pertama, peraturan perundang-undangan, yang kedua, dokumen resmi negara, yang ketiga, pidato kenegaraan presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lainnya, yang keempat, kegiatan pendidikan nasional, yang kelima, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan, yang keenam, surat perjanjian yang melibatkan lembaga negara dan swasta, forum nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Yang ketujuh, komunikasi di lingkungan kerja baik pemerintahan maupun swasta. Yang kedelapan, laporan lembaga pemerintahan dan swasta kepada instansi terkait. Yang kesembilan, publikasi karya ilmiah Indonesia. Yang ke-10, penamaan geografi, bangunan, jalan, dan lembaga. Yang ke-11, informasi produk yang beredar di Indonesia. Yang ke-12, rambu-rambu, petunjuk jalan, fasilitas umum, dan spanduk. Yang ke-13, penyiaran informasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Nah, untuk kesimpulannya, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berperan dalam mempersatukan bangsa dan memastikan kelancaran administrasi negara. Dengan penggunaan yang luas dalam berbagai sektor, bahasa Indonesia memperkuat identitas nasional dan komunikasi resmi di Indonesia. Nah, udah ditonton kan videonya? Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi yang telah kita bahas bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Bye guys.